kita melaksanakan proses pembelajaran lagi. Nah, untuk itu kepada tutup kelas, coba disiapkan dulu, baca doa dulu untuk memulai proses PTN. Nah, silakan. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran, saya mau atur dulu, siapa-siapa yang hadir dan tidak hadir. Jadi proses namanya tolong di semua hadir Pak ya. Oke. Ripal. Hadir Pak. Dika. Hadir Pak. Agus. Jurming. Hadir Pak. Ismaya. Hadir Pak. Aslam. Hadir. Mari. Hadir. Giana. Hadir Pak. Sapre. Hadir. Krisna. Hadir. Dewi. Prabaintang. Lina. Saminia. Hadir. Yayu. Hadir Pak. Rika. Hadir. Amelia. Hadir. Nasrul. Hadir. Zainab. Suci. Hadir. Asuranas. Hadir. Insan. Hadir Pak. Kinaria. Hadir. Oke, alhamdulillah. Jadi semuanya hadir, semuanya ya. Jadi tidak ada yang alfa atau yang sakit. Oke. 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 Sekarang sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran, jadi kita akan masuki materi klasifikasi makhluk hidup. Oke, klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Oke. Ada yang pernah dengar apa itu dengan klasifikasi? Apa? Bukan. Ada apa? Pengelompokan. Bukan. Pengelompokan. Apa lagi? Apa lagi selain itu? Klasifikasi. Satuan. Apa lagi? Ya. Apa? Susunan. Susunan. Oke. Jadi kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Saya mau tanya dulu. Untuk apa itu kita klasifikasikan itu makhluk hidup? Supaya bagaimana? Bagaimana? Supaya mengetahui ciri-ciri. Supaya mengetahui ciri-ciri. Apalagi? Apalagi selain mengetahui ciri-ciri? Jadi untuk apa itu kita mau mengklasifikasikan itu makhluk hidup? Supaya apa? Tadi sudah teman-teman mengatakan untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Nah, selain itu apa lagi? Mengetahui bentuk. Mengetahui bentuk. Oke, apa lagi? Tadi kan sudah ditanya, satu mengetahui ciri-cirinya, kedua mengetahui bentuknya, apa lagi? Mengetahui kemampuan bergerak. Ada lagi mengetahui kemampuan bergerak. Ada lagi selain itu? Ada lagi? Jadi tujuan kita mengklasifikasi makhluk hidup adalah supaya kita mengetahui susunannya itu bagaimana, kelompoknya itu bagaimana. Misalnya kalau tumbuhan itu dikelompokkan di mana, hewan itu dikelompokkan di mana. Itu supaya kita mengetahui di situ di kelompoknya itu supaya terperinci. Supaya terperinci. Dan kalau
kita dikelompokkan satu saja, itu kalian tidak pasti tidak mengetahui yang mana tumbuhan, yang mana hewan. Nah ini tujuannya itu kalian untuk mengelompokkan, untuk supaya mengetahui susunan daripada makhluk hidup. Di sini adalah klasifikasi makhluk hidup. Bisa juga kita membedakan yang mana makhluk hidup, yang mana juga makhluk tidak hidup. Benda mati. Jadi kita bisa membedakan. Oh, kalau makhluk hidup itu ciri-cirinya begini. Kalau benda mati ciri-cirinya seperti ini. Yaitu yang kita. Jadi pertanyaan pemantik ya, kita lihat. Apa yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati? Kira-kira apa yang membedakan itu antara makhluk hidup dengan benda mati? Kira-kira apa yang membedakan? Apakah cara berkembang biaknya? Apakah habitatnya? Atau bagaimana? Nah itu. Yang kedua, mengapa makhluk hidup harus diklasifikasikan dalam kelompok tertentu? Kenapa itu harus dikelompokkan dalam tertentu? Yang ketiga, bagaimana makhluk hidup dikelompokkan? Nah itu semua yang akan kita mau bahas tentang. Nah di pertemuan itu untuk menemukan titik masalahnya itu di mana, ide klasifikasi makhluk hidup. Nah, contoh ada di sini video, bisa disimak ya. Kalau diperhatikan videonya di sini, klasifikasi makhluk hidup. Tuh, boleh dia perhatikan ya. Ini makhluk hidup di sekitar kita. Ada manusia, ada hewan, di sini berjenis-jenis hewan, ada sapi, kerbau, burung, ayam, kelinci. Ya mungkin banyak hewan yang apa ya, ada semut, cacing, terus ada juga tumbuhan. itu gabungan ya. Pohon, rumput, ada wortel. Nah, banyak sekali kan, beragam sekali makhluk hidup di dunia ini. Kita berarti harus hidup dengan apa? Nah, terus bagaimana caranya para ilmuwan mempelajari berbagai makhluk tersebut? Adakah metode tertentu yang digunakan untuk mempelajari berbagai macam makhluk hidup? Apakah ada kaitannya dengan klasifikasi makhluk hidup? Kita pelajari hari ini. Kata kuncinya makhluk hidup jalur klasifikasi. Nah, untuk pada pertemuan satu video Tuh, perhatikan itu. Itu dicatat ya. Itu benda mati apa?
itu malu semut masuk benda malu. Itu putri malu tumbuhan ya geser di depan. Ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang geraknya bisa diamati dengan jelas. Nah, sedangkan tanah dan batu kita Itu masih apa benda itu benda mati ya. Nah, jadi yang empat benda ini yang tergolong masuk adalah kemudian Jadi di situ ada dua makhluk hidup dan dua benda mati. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk bergerak. Gerak. Itu kalau mau hidup. Kemudian diamati. Sedangkan gerakan tumbuhan melambat dan sulit diamati. Namun ada juga tumbuhan yang gerakannya mudah diamati, yaitu tumbuhan ini. Tumbuhan apa namanya itu? Putri malu. Putri malu. Ini ada tumbuh di halaman sekolah. Untuk pilihan kedua yaitu tumbuh dan berkembang. Kalian amati gambar pada tambahan. Mula-mula biji, kemudian akan muncul akarnya sedikit, kemudian lama-lama akarnya semakin panjang, muncul daun dan jadilah tanah membatu. Untuk hewan ini, hewan yang bertelur ya, mulai dari telur, lalu menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Ayam dewasa. Nah, manusia juga saat anak sesuai, mulai dari bayi, kemudian jadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan menjadi tua. Nah, itu adalah tumbuh dan berkembang. Jadi apa disebut ovipa, contohnya adalah burung kecil ini. Bentuk burung akan bertelur dan diperangi telur itu sampai telurnya menetas. Berkembang biakan hewan selanjutnya yaitu dengan vivipar atau beranak. Ini beberapa contoh hewan yang berkembang dengan beranak. Cara reproduksi yang ketiga yaitu bertelur beranak atau ovovivipar. Ini lebih lanjut akan dibahas di tingkatan kelas selanjutnya. Pakai itu menanggapi tantangan dari lingkungannya. Ini kembali kita amati gerak putri malu. Ini dia bergerak mengambil geraknya itu dalam rangka dia menanggapi tantangan dari lingkungan. Contoh selanjutnya adalah menanam biji kacang hijau menggunakan media kapas yang dibasahi dengan air. Karakteristik makhluk hidup selanjutnya yaitu mengambil dan membunuh. Oke, jadi klasifikasi makhluk hidup. Jadi sama tanya dulu. Tadi dalam video itu sudah dilihatkan bahwa ada dua macam ya makhluk hidup dan apa lagi satu? Benda mati. Tadi video itu ada yang bisa menyebutkan kalau makhluk hidup yang mana sih tadi itu di videonya tadi? Putri malu. Tumbuhan putri. Malu. Apa lagi? Semut. Semut. Jadi ada dua di semut dan dua putri malu. Kalau benda mati yang mana tadi? Batu. Batu. Apa lagi? Tanah. Itu tadi. Jadi kita sudah membedakan yang mana makhluk hidup, yang mana yang benda mati. Jadi mati itu bikinnya seperti apa? Oke. Jadi sebentar saya mau kasih tugas LKPD-nya. Jadi masing-masing kelompok nama kelompoknya dengan dan nama-nama anggotanya. Oke, silakan dilihat dulu apa perintah yang ada di LKPD tersebut. Nah, setelah itu baru dikerjakan. Saling berdiskusi antara satu dengan temannya. Ya, silakan. Jadi kalau ada yang tidak tahu silakan bertanya. Apanya?
ciri-ciri. Nah ini, cara ini. Juga. Ini ini nggak bisa dimakan. Silakan. Jadi kalau ada yang tidak tahu, tanya. Saling mau apa? Berdiskusi dengan temannya supaya hasil kerjanya bagus. Iya, ya. Jadi ini ditulis. Catat ciri-cirinya. 1, 2. Iya. Iya. Ya kalau misalnya makhluk hidup ciri-cirinya bagaimana? Keterangannya misalnya di sini makhluk hidup benda mati. Iya. Kenapa? Mati setidaknya Pak. Mana? Sini tulis. Catat ada ciri-ciri yang saya mati dan yang mati. Tulislah pada tabel berikut. Nah, kalau misalnya ikan itu ciri-cirinya apa? Nah, kalau meja itu ciri-cirinya apa? Nah. Oke. Jadi kalau misalnya keterangan sini, oh benda mati ini makhluk hidup. Iya. Iya. Saya kalau ciri-ciri ikan bagaimana? 1, 2, 3. Kalau misalnya meja 1, 2, 3. Di sini keterangannya apa? Apakah dia makhluk hidup? Ada. Oke. Ada lagi yang kelompok lagi? Siapa yang Ikan. dalam apa ini gambar ini dia. Kalau ada ciri-ciri yang kami amati dari ikan dan meja. Nah, teruslah hasilnya pada tahun itu. Misalnya 1, 2, 3. Ciri-ciri ikan apa? Sisi. Nah, 1, 2 sisinya. Ciri-ciri meja itu bagaimana? Terus keterangannya apa? Terus bagi hasil pengamatan setelah itu bandingkan kamu-kamunya bagaimana? Hotel atau hidup dan hidup. Kenapa? Yang mana? Iya. Misalnya, buatlah daftar ciri-ciri hidup. Jadinya bagaimana? Benda mati, makhluk hidup bagaimana? Benda mati, ciri-cirinya sisi. Artinya apa? Benda mati. Maksudnya tidak berfungsi atau pemilik awal. Ya. Kalau ikan itu apa? Benda mati atau hidup? Tulis. Kelompok 2, gimana? Ingat ya. Jadi sudah cerita setelah tuh. Saling berdiskusi sama temannya, saling membantu. Gimana? Ikan, ciri-ciri bagaimana? Kalau ciri ikan bisa lihat ikan loh. Kalau ikan bagaimana? Kalau ikan bersisik, mempunyai insang, punya insang, apalagi punya ekor, punya sirip. Ciri-ciri
buat papa itu balon. Terus kelompok ini mana? Yang sudah tadi misalnya bersisik. Oke, selain bersisik apa lagi? Dia punya ikan sirip. Sirip. Apa lagi punya ekor. Kalau meja itu bagaimana? Meja itu punya kaki, buat dari balok. Oke, balon. Satu orang menulis. Punya ekor. Ya. Punya ekor. Insan lagi sirip. Sisik itu bersisik itu. Baru lagi punya insan sirip. Sirip. Apa lagi? Ya. Fungsinya itu bersisik. Kepala sampai sudah? Sebentar naik di depan kelas dibacakan hasil kerjanya masing-masing. Jadi kelompok yang lain menanggapi hasil kerjanya. Lagi. Kedua gimana? Ya, saling berdiskusi. Saling berdiskusi sama temannya supaya sini balok hidup atau benda mati. Dicentang, dikasih centang saja. Terus yang misalnya yang kedua misalnya punya sirip. Oh, sirip. Lagi berarti dia masuk benda makhluk hidup. Kalau misalnya terbuat dari papan atau kayu, berarti dia masuk benda mati. Sudah, bagaimana mau kelima? Lakukanlah pengamatan terhadap beberapa jenis makhluk hidup dan benda di lingkungan sekolah dengan memperhatikan sesuatu yang sudah kamu oleh pada dalam kuliah yang pertama. Jadi, lakukan pengamatan terhadap makhluk hidup di lingkungan sekolah. Apa yang biasa kamu lihat di lingkungan sekolah selain benda tadi ikan dengan meja? Apa yang lihat? Bisa makhluk hidup apa? Bisa penamaan apa lagi? Selain penamaan apa lagi? Misalnya kambing, apakah ayam? Nah, itu ya. Jadi Anda berada di lingkungan sekolah. Apa itu sih? Selain ini, manusia hidup apalagi yang sekalian lihat di lingkungan sekolah selain itu tadi ikan, misalnya sapi, ayam, kambing, selain itu manusia apa yang sama? Iya, misalnya di sini yang mana yang bisa hidup atau benda mati. Setelah itu, setelah selesai ini dibuatlah kesimpulan. Buatlah kesimpulan tentang hasil pengamatan mengenai dan ciri-ciri manusia. Jadi sebenarnya itu bagaimana? Ya bisa makhluk hidup, bisa benda, tapi harus ada makhluk hidup juga. Akan sudah itu dikasih kesimpulan. Bagaimana? Selesai.
anu batu. Ayo tunjuk kamu. Ini dua nomor. Ya, setelah itu buatlah kesimpulannya. Silakan. Sapi. Oke, silakan. Ekor. Terus Silakan kelompok 1 melaporkan hasil nilai kerjanya. Kelompok yang lain diperhatikan. Silakan. kok lagi. Jadi dilaporkannya kelompok 1 nama-namanya namanya siapa itu dibacakan. Silakan. Dua. Kelompok yang lain diperhatikan ya, diperhatikan hasil pekerjaan temannya. Kelompok yang lain. Silakan. Sasarannya ya. Kelompok 1 ketua kelompok Rival, anggota Aslan, Diana, Nina, Mariani, Safri. Dibacakan itu yang pertama apa? Oke, yang lain dengar yang lain. Ikan memiliki sisi. Ikan hanya bisa hidup di air. Memiliki bentuk yang unik. Ciri meja belajar. Meja memiliki sudut. Tidak bisa bergerak. Tidak membutuhkan udara dan air. Ikan termasuk makhluk hidup. Bisa berkembang biak. Meja termasuk benda mati, tidak bisa berkembang biak. Terus yang lain perhatikan ya. Ikan termasuk makhluk hidup. Memiliki bentuk persegi, tidak bisa terdapat termasuk benda mati. Ikan berkembang biak. Sudah? Oke, coba perhatikan teman tadi. Teman sudah memperhatikan hasil kerjanya di kelompok 1. Apakah hasil kerjanya itu dengan kelompok lain sama atau berbeda? Kalau misalnya sama, artinya kalau berbeda, kira-kira apanya berbeda di antara kelompok 1 dengan kelompok yang lain? Ada yang berbeda dengan jawabannya? Atau sama semua? Beda. Ada yang berbeda? Jadi kelompok 5, kira-kira apa yang membedakan antara jawaban kalian dengan kelompok 1? Kelompok 5? Apanya coba kita bacakan? Coba ayo, yang mana? Baca saja. Kira-kira apa jawabannya? Kalau yang berbeda, apa yang berbeda? Bagaimana? Misal jika mendapat tinggal apa? Oke, kelompok 2 gimana? Apakah sama dengan hasil yang kelompok 1 dengan kelompok 2? Sama atau berbeda? Sama atau berbeda? Berbeda. Jadi kalau berbeda apa yang berbeda? Coba dibacakan. Apanya? Saya sudah ciri-cirinya manusia ikan atau media itu bagaimana? Apakah ada persamaan atau berbeda? Sama? Sama atau berbeda? Sama yang dibacakan dengan kelompok 1? Apa ya? Apa yang berbeda? Betul.
sisi. Nah, tadi kelompok 1 ada ditulis bersisi tidak? Ada, berarti sama. Nah, apa lagi yang membedakannya? Nah, bergerak. Nah, dengan kelompok 1 gimana? Berbeda? Berbeda. Oke, ada lagi? Punya insan dan sirik. Gimana kelompok 1? Berbeda. Nah, ada lagi? Ciri-ciri meja Nah, dibuat dari balok. kelompok 1? Beda. Mempunyai kaki. Nah, apa lagi? Mempunyai kaki terbuat dari balok. Nah, itu sudah termasuk perbedaan. Ya, antara kelompok 1. Kelompok 4 gimana? Sama atau gimana? Jadi berbeda? Sama? Sama? Oke. Kalau selamat, silakan duduk di kelompok 1. Silakan kelompok 2 dibacakan di sini. Ya. Ya, dengarkan hasil bagian temannya. Kelompok 2. Setelah itu kelompok 3 siap ya. Kelompok 4 dan kelompok 5. Ya. Coba diperhatikan hasil perjanjian temannya yang lain. Kalau berbeda atau sama ditanggapi. Silakan. Ya, kelompok 2. Ciri-ciri ikan bersisi. Butuh bergerak untuk hidup. Ya. Mempunyai irisan dan sirip. Ya. Ciri-ciri meja terbuat dari balok. Mempunyai laki. Mempunyai kaki terbuat dari balok. Oke. Lagi. Ikan termasuk keterangan. Ikan termasuk makhluk hidup. Ya. Lagi. Tugas yang kedua. Yang lain diperhatikan jawaban temannya. Gimana? Nomor 1, sapi, Oke. makhluk hidup. Terus? Kambing termasuk makhluk hidup. Nah, Ayam makhluk hidup. lagi. Kesimpulannya apa? Belum? Nah, jadi bagaimana dengan hasil kerja kelompok 2? Kelompok yang lain bagaimana? Apakah ada persamaan atau perbedaan hasil jawabannya dengan kelompok 2? Kelompok 3 bagaimana? Apakah sama? 3. Kelompok 3, saya baca. Dan coba di kelompok 3 ya, coba satu. Coba harus bertanggung jawab di kelompoknya. Coba ya, yuk. Bacakan saja. Dibacakan saja. Dibacakan saja. Setelah itu kelompok 4 ya, siap. Teman-teman di sini ya, bacakan masuk. Ya. Kelompok 3, silakan. Ciri-ciri ikan. Ya, perhatikan temannya lain. Ikan bernapas dengan lisan yang berbentuk. Ya. 2. Ikan hidup di air. Ikan bergerak dengan berenang. 3. Ikan mempunyai sisik dan ekor dan insan. Ya. Ciri-ciri meja belajar. Tidak bergerak tanpa didorong. Ya. Tidak berkembang biak. Ya. Tidak bernapas. Ya. Mempunyai laki. Oke. Terus yang kedua bagaimana? Oke. Yang keduanya bagaimana? Oke. 1. Ikan bersisik. Ya. 2. Ikan mempunyai sirip. Ya. 3. Terbuat dari kayu atau papan. Tanya cerita apa? Apakah benda mati atau malah hidup? Benda mati.
kesimpulannya? Belum juga. Oke, bagaimana kelompok lain? Apakah hasil kerja kelompok 3 dengan kelompokmu sama atau berbeda juga? Sama? Hampir sama ya? Hampir sama tadi punya ya? Oke, silakan. Kelompok 4. Silakan. Terus yang terakhir kelompok 5. Ya, silakan. Kelompok 4. Ciri ikan. Bersisik. Tidak ikan. Punya sirip. Ciri meja belajar. Terbuat dari kayu. Seperti papan. Balok. Keterangan. Makhluk hidup adalah ikan. Benda mati adalah Ya, tidak. Tidak. Nah, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya? Belum juga. Oke. Bagaimana hasil kerjaan temannya? Kelompok 4. Hampir sama tadi ya? Dengan jawaban saya. Oke, silakan. Kelompok 5. Coba. Yang tugas kedua. Oke, lagi. Ya. Oke, bagaimana dengan hasil kerjaan kelompok 5? Apakah kerjaan yang dikerjakan hampir sama dengan kalian tadi laporkan ya? Ya. Oke, silakan di 5. Oke, jadi setelah kita mengerjakan lembar kerja kalian, kita sudah mengetahui ciri-ciri makhluk itu seperti apa dan ciri-ciri benda mati seperti apa. Jadi kesimpulannya itu apa? Hasil kesimpulan yang bisa kita peroleh berdasarkan hasil pekerjaan kalian di sini. Ada yang bisa menyimpulkan? Coba dibacakan. Kira-kira kesimpulannya bagaimana? Berdasarkan hasil pekerjaan kalian. Oke. Hah? Ada? Kelompok 2? Kelompok 3 gimana? Tidak. Kelompok 4? Kelompok 5? Jadi juga. Nah, jadi berdasarkan hasil pengamatan pekerjaan kalian dan dibedakan antara makhluk hidup dengan benda mati, kesimpulannya adalah benda makhluk hidup. Jadi kesimpulannya di sini oke. Yang pertama, kesimpulannya pertama untuk mengetahui ciri-ciri sudah anggap sudah selesai. Jadi yang belum yang belum rapi pertanyaan tadi bisa diperbaiki lagi. Oke. Jadi saya sangat menghargai hasil kerja kalian kelompok 1, 2 dan 3 sampai kelompok 5. Ya. Jadi usahakan nanti lebih giat lagi belajar membaca mempelajari yang berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup. Oke?
Sudah? Sudah semangat ya? Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita ini, kita dulu melakukan yang namanya tepuk semangat supaya kita tambah bersemangat. Sudah tahu tepuk semangat di mana? Oke. Nah, tepuk semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, jadi untuk pertemuan kita kali ini kita akhiri sampai di sini. Jadi ada lagi pertemuan berikutnya minggu depan lagi untuk kita lanjut di materi yang lain. Dan akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum.